Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, ibu-ibu nu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah orang sama-sama bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah nikmat bisa datang ke majlis taklim ke tempat ieu dalam rangka untuk tolabul ilmi, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat baik orang datang ke tempat ieu dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, insyaallah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Kuari mah zaman internet, Bu. Zaman media sosial. Jadi dakwah eta kudu menyebar luas ya. Jadi dakwah di mana orang kadenge orang sampai ka dieu. Jadi enah manfaatna, enah bisa karasakeun ku nu lain kayak gitu, maksud tujuanna gitu. Semoga mudah-mudahan orang istiqomah dalam berdakwah. Baik ibu-ibu, dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Furqan ayat nuka 60 hiji sampai 77 insyaallah halangan bisa diselesaikan insyaallah, yaitu tentang ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba ar-rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu buruja. Buruj itu adalah bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan Allah jadikan di langit itu sirajan. Siraj artinya adalah matahari. Wa qamaran munira, dan bulan yang menerangi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara kekuasaannya menciptakan apa? Bintang, matahari dan bulan. Dan ini makhluk Allah yang besar ya. Jadi iya planet, bulan, matahari makhluk Allah yang kita lihat di dunia ini yang besar selain langit ya. Tujuannya apa? Agar kita mentadaburinya, bertafakur bahwasanya alam yang luas ini aya nu ngatur, Bu. Alam nu luas ieu lain aya sorangan bleng teu. Imah bae nu leutik, Bu, imah nya imah urang mun teu diatur, teu dirapihan, teu disapuan, teu dipel, eta bakal kumaha imahna? Atau rusak, belok, goreng ya,
teu nyaman ditempati, eta imah nu leutik. Komo ieu alam semesta nu luas, lega, pasti aya nu ngatur. Sa nu ngaturna? Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nama Allah Al-Mudabbir, yaitu yang mengatur alam semesta ini. Janin di perut ibunya eta saha nu mere makan, Bu? Jangan ibu makan dahar biasa-biasa, yang memberikan asupan makanan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jamin rezeki janin yang ada dalam perut ibunya. Komo mun geus lahir mah, komo hidup di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Setiap hewan yang hidup atau setiap makhluk yang hidup di atas bumi ini, rezekinya Allah yang tanggung. Maka ulah sieun masalah rezeki, Bu. Mungkin sekarang kita banyak hutang, banyak tuntunan, banyak angsuran dan seterusnya. Tapi apa kita niatkan untuk melunasi, kita niatkan untuk menyelesaikan, insya Allah bantu. Karena rezeki siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya beribadah, Allah yang memberikan rezeki. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak ingin mereka memberikan makan kepadaku. Ya. Allah tidak butuh makanan dari kita. Justru kita yang butuh rezeki dari Allah, karena Allah Maha memberi rezeki. Ibu-ibu nublakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kekuasaan Allah. Planet, bumi, bulan, matahari, semuanya Allah yang ngatur, tidak saling bertabrakan. Mun seandainya nu ngatur, Bu, acak-acakan eta, Bu, ya. Terbit matahari terbit sakahayangna. Kan alhamdulillah ayeuna matahari terbit sesuai dengan waktunya. Jam genep geus mulai terang. Jam genep sore geus mulai gelap gitu kan, karena matahari terbenam. Saha nu ngatur eta, Bu? Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut dengan tauhidur rububiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah yang mengatur seluruh alam ini. Jadi bukan fulan dan fulan, tapi Allah yang mengatur turunnya hujan, bertiupnya angin, petir dan segala macam gempa bumi di mana banjir. Itu siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulah percaya, Bu, karena pawang-pawang hujan itu. Pawang hujan eta eueuh. Pawang hujan eta teu bener, eta dukun, Bu, ya. Sedangkan orang dilarang mendatangi dukun, tukang ramal, ulah percaya, Bu. Karena itu berkaitan dengan masalah gaib, masalah masa depan, ya. Kita tidak boleh percaya kepada tukang ramal, kepada para dukun, jauhi demikian, Bu. Kalau kita kehilangan, naudzubillah, kalau ada orang kehilangan motor atau apanya, ulah datang ke dukun. Imakan datang ke dukun nanya ke di mana kira-kira. Mana gitu nyahun, ya? Mana gitu nyahun di mana-mana nah. Maka naon ulah sampai datang ke dukun kunaon? Karena sholat tidak akan diterima selama 40 hari. Barang siapa yang datang ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun, naudzubillah. Ya. Jadi dukun eta seseorang yang harus dijauhi dalam Islam. Karena apa? Dia secara tidak langsung nanti akan mengajarkan kesyirikan kepada kita, kepada orang tersebut. Maka jelas dalam Islam hukum dukun apa? Dorbatun bisaif. Hukum dukun adalah dipancung. Itu dalam Islam, Bu, ya. Mun aya dukun manehna ngaku-ngaku percaya kepada ilmu gaib dan tahu kepada masa depan, eta ulah dipercaya, eta bohong. Orang tetap minta pertolongan hanya kepada Allah langsung. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan
malam dan siang itu silih berganti, ya. Malam dan siang berputar. Jadi lain penting baik, lain berang baik. Ayah berang, ayah penting. Eta ayah hikmahan bu. Mun seandainya penting baik, kumaha bu. Poek baik hese nek beraktivitas bu. Kurang nek mana-mana ke poek. Kudu make senter, kudu make baterai baik kemana-mana. Karena poek. Mun seandainya berang baik, kumaha. Urang teu bisa istirahat. Karena apa? Terang semuanya. Maka di antara hikmah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan siang dan malam. Siangnya untuk mencari ma'isyah, untuk mencari dunia, untuk mencari penghidupan, ya. Dan malamnya untuk beristirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari untuk mencari penghidupan, untuk mencari makan, untuk mencari nafkah. Itu waktu siang hari. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam hari sebagai pakaian untuk menutupi aurat, maksudnya untuk beristirahat. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya menjadikan siang dan malam liman arada an yadzakkara, bagi orang yang ingin bertafakur, mengingat Allah, au arada syukura, atau ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yang ini menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman atau hamba-hamba ar-Rahman. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, hamba ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu hamba-hamba Allah yang apabila berjalan di muka bumi ini dengan hauna, dengan mudah, ya. Dengan mudah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa berjalan di atas bumi. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ada orang yang Allah berikan ujian, tidak bisa jalan, lumpuh kakinya. Nah, kita alhamdulillah kaki kita masih sehat bu, sehat keneh. Mata masih bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Telinga masih bisa mendengar. Lisan masih bisa merasakan mana makanan enak, mana makanan gak enak. Tapi ketika nikmatnya dicabut ku Allah, bu, hiji bae nikmat lisan, maka kita akan merasakan kesusahan, akan merasakan tidak nyaman, ya. Orang yang sedang sakit kan biasanya lisannya pahit kan bu ya, susah untuk makan. Karena apa? Allah cabut nikmat lisannya, ya. Pahit aja, minum apa saja, makan apa saja nggak enak. Itu satu nikmat yang Allah cabut. Maka kita ibu-ibu sekalian, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pasti akan tambah nikmat tersebut. Dan nikmat Allah itu banyak, tidak akan bisa kita hitung dengan jari kita. Kita lihat tuh, nikmat bernafas saja. Kalau kita setiap nafas kita harus bayar, satu kali nafas 1.000 rupiah contohnya, berapa juta yang harus kita keluarkan untuk sekali atau untuk bernafas dalam satu hari. Tapi nikmat Allah yang banyak, yang besar ini Allah berikan kepada kita dengan gratis. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dipakai dalam beribadah. Urang boga awak sehat, bu, dipakai jeung ibadah, salat, datang ke majelis taklim. Ulah dipakai jeung maksiat. Urang boga harta contohnya. Bagaimana cara mensyukurinya harta ini biar berkah? Infakkan di jalan Allah, majelis taklim, pesantren contohnya, anak yatim piatu dan seterusnya, agar hartanya berkah. Harta yang kita miliki sesungguhnya adalah apa? Harta yang kita pakai sekarang dan yang kita infakkan, itu harta sesungguhnya, bu. Harta yang orang simpan, tabung, itu belum tentu jadi milik kita. Tapi mun orang sedekah harta, bu, ya, harta ini akan kekal nanti di
di akhirat mau ke mana-mana. Jadi nabung nu produktif maka mana Bu? Nabung di akhirat Bu. Orang infak sedekah eta tabunganna tidak akan hilang. Tapi mun orang nabung di dunia mah kadang hilang, kadang beak teka rasa ya. Komo mun urang daug we di imah sabari nuleukeun Shopee, Tokopedia, Bu teu karasa eta balanja bena HP kuari makan gitu. Zamanna paket unggal poe datang ka imah. Padahal mah teu ka mana-mana. Tapi non leungeunna teu dek cicing nulan Bu aya tas bagus dong ieu. Pesen Bu ieu aya baju bagus pesen. Bu ieu aya lipen bagus dipesen. Datang unggal poe tukang paket ka imah. Kuari mah teu kudu jauh-jauh ke pasar anyar urang rek membeli Indomie BG bisa di HP kuari mah. Ya. Alfamart datang ka imah kuari mah Bu. Ya. Ibu daun pe di imah Alfamart datang ka imah tuh kudu ka Alfa ya. Seblak BG datang ya orang datang ka imah tinggal duitna doang, tinggal HP-na bae kuari mah. Eta nikmat tah teu Bu? Nikmat. Mun urang teu bersyukur, teu make nikmat itu dalam rangka beribadah kepada Allah, akan jadi bumerang, akan jadi senjata bagi kita Bu. Ya. Dibere nikmat HP dipakai jeung HP-na. Ngadengkeun lagu bengol poe contohna. Poe eta akan dipertanggungjawabkan Bu. Boga HP dipakai jeung naon? Jeung chatting, jeung gibah segala macam ya. Jadi gibah zaman kiwari ieu Bu, nyaho gibah lain Bu? Nah, gibah perbuatan dosa yang dilarang dalam Islam Bu. Dalam hadis disebutkan ada 3 dosa, aya 3 dosa Bu, nu menyebabkan azab kubur. Kunaon diazab di kubur aya 3 dosa di antaranya. Yang pertama adalah gibah. Seneng gibah, non gibah eta Bu. Ngomongkeun jalema, ngomongkeun keburukana, ngomongkeun aib jalema Bu. Seneng ta Bu. Mun ngobrol gibahan teklar pembarasa. Ya. Hambar teh ya. Tapi mun ngomongkeun batur sampai jam 12 beuting ge hayu bae kuatnya poho karena diri sorangan padahal aibna ge loba gitu kan. Maka namun aya nu gibah itu tinggalkeun Bu ya. Gibah sarua jeung ngadahar bangke saudarana Bu. Mun urang boga kebaikan, nu urang omongkeun ieu, urang gibahkeun kebaikan urang ditransfer kana jalema eta Bu. Ya ditransfer dibikeun, yo saya bawa duit 1 juta, yo bikin. Kemun kebaikan orang beak, keburukannya dikana orang keun. Eta gibah Bu, ya. Lisan, orang boga lisan bagus, lisan bisa ngomong gitu kan, tapi dipakai jeung gibah celaka di alam kuburna Bu, ya. Maka ulah sampai gibah orang Bu, ngobrol-ngobrol biasa baik gitu naon masalah dunia dan naon masalah akhirat. Masalah ngomongkeun batur, stop Bu. Urang ge loba kekurangan lain gitu. Urang ge loba aibna lain. Sarua doang batur gitu. Urang hayang ditutup aibna atau nutup aib saudara urang. Sebagaimana kita ingin ditutup aib kita. Karena apa? Gak ada manusia yang sempurna, pasti boga kekurangan. Sampai Nabi Muhammad bae sampai kuari aya nu ngomongkeun buruk Bu. Aya nu teu suka kana Nabi Muhammad. Komo di urang ya. Manusia biasa pasti loba salah, loba dosa. Komo batur urang sarua dong urang. Loba salah, loba dosa. Maka kewajiban kita apa? Diam. Kalau ada yang gibah, yang cerita tentang kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, cukup kita tahu aja. Gak usah diulik-ulik, gak usah dikepoin. Nyaho kepo Bu. Kepo tuh hayang nyaho bae. No. Hayang nyaho bae. Itu gibah Bu, ya gibah. Ini gak boleh dalam Islam Bu, gak boleh. Ini yang menyebabkan pertengkaran, yang menyebabkan permusuhan. Yang tadinya baik-baik aja karena sering diomongkan ceritanya gak benar tentang orang tersebut, akhirnya apa? Sikapnya berubah. Akhirnya jadi jaga jarak, minimal tuh ngobrol segala macam. Karena nyaho saya tahu gitu, saya tahu ari ngahutang telok dibayar, segala macam diungkapkeun cenah. Itu nggak boleh Bu, kita nggak boleh mengumbar aib orang, stop. Terus Ustadz kalau sudah terlanjur gimana? Udah sering ngomongin orang lain, bagaimana obatnya? Istighfar pertama, bertobat. Nuka 2, omongkan kebaikan orang itu ya di depan orang kita, burukin akhlaknya dan kekurangannya.
ngomongkan kebaikannya, oh saya tambah kieu kebaikan diungkapkan biar apa namanya menutup tadi kekurangan dosa-dosa kita. Iya pertama bu gibah bu ya, yang menyebabkan diadab di alam kubur, dan setiap kita pasti akan melewati alam kubur ya. Setiap manusia yang hidup pasti akan merasakan mati, nek norak keneh nek gugus kolot orok leutik bikang laki kabeh akan melewati yang namanya alam kubur, alam barzah. Nah di alam barzah ini kita nggak tahu tinggal berapa puluh tahun, tinggal berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Kadang ada orang yang tinggal di dunia hanya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi di alam kubur ratusan tahun. Nah itu yang dia bisa bahagia atau tidaknya dalam kubur tergantung amalan di dunia. Bu singkat ieu, singkat makanya dunia eta dibandingkan dengan akhirat. Maka tujuan orang ziarah walaupun ziarah ibu orang bu. No, tujuan ziarah mengingatkan kematian bakal kieu. KBG bakal doang kieu. Apa yang diharapkan ketika sudah di alam kubur adalah amal soleh. Mun di dunia nagibah bae atuh beak amal soleh na bu. Karunya orang bu ya. Amal soleh baca Quran atau majlis salim tapi sungguhnya tidak bisa dijaga. Ya, mulutnya tidak bisa dijaga. Ngomongin orang lain dan seterusnya, akhirnya rusak citra orang ini dan tidak ada baiknya. Itu merusak masyarakat, merusak kedamaian, merusak kerukunan antar tetangga dan seterusnya. Ini pertama ghibah punya. Ini dosa lisan. Jadi lisan punya dosa, dosanya apa? Ghibah. Lisan tak bertulang tapi dia tajam, lebih tajam daripada silet pisau dan seterusnya. Ya. Dijaga lisan iya. Maka cak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim yang baik adalah Muslim yang bisa menjaga lisannya, menjaga lidahnya, dan menjaga kelakuannya, perilakunya. Itu Muslim yang baik. Tapi kalau lisannya dipakai untuk mencela orang lain, untuk membicarakan keburukan orang lain, ya, meskipun itu benar ada, ya, kan karena biasanya kio, ulah merenya usahanya. Saya ngomong karena ente doang gitu kan. Ke setiap orang ngomong kayak gitu, air satu kampung tahu aib orang itu, karena ngomongnya kayak gitu. Itu tetap disebut dengan ghibah, ya, membicarakan aib seseorang. Kalau aib ini dibicarakan di depan orang tersebut, dia akan marah. Kata ghibah bu. Ya. Nuka dua dosa naon bu penyebab azab kubur. Nuka duanya eta namimah. Non namimah bu. Namimah eta senang mengadu domba, ya, ngomong karena si A, si B mah kieu ngomong karena si B, si A mah kieu, ngejelek-jelekin antara dua kelompok dua orang ieu. Akhirna naon? Pas ya dirinya gara-gara si C. Nah, ieu namimah arana bu. Ieu dosa lisan, ya. Dosa yang dilakukan oleh lisan, dan ini yang menyebabkan azab kubur nanti. Gibah dengan namimah ini dia nggak jauh beda, ya, nggak jauh beda. Karena apa? Orang yang namimah pasti gibah dulu, ya, membicarakan keburukan dulu. Oh si fulan mah tebogohon karena dia, oh dia mah nggak suka sama kamu, dia mau orang yang gini dan segala macam, dia mau orangnya suka menjelek-jelekan kamu di belakang. Ngomong karena si B juga sama gitu, si A mah nggak suka sama kamu, dia mau orang yang suka menjelekkan kamu di sini dan seterusnya. Membicarakan keburukan, akhirnya dua orang ini pas ya berantem dan saling menjauh. Nah ini dosa namimah yang kedua, sama seperti ghibah, ya. Yang ketiga adalah al-baul. Itu apa? Tidak menjaga dirinya dari air kecil, dari buang air kecil. Ketika buang air kecil tidak dijaga cipratan air kecilnya itu, maka kena bajunya. Karena kan orang mun salat, mun ibadah kudu suci, bersih baju dari najis, entah itu badan kita atau baju kita atau tempat ibadah kita harus bersih dari najis. Tapi kalau najis dan dia tidak memperhatikan buang air kecilnya, maka itu menyebabkan adab kubur. Naudzubillah. Tilu tadi bunuh pertama ghibah, ngomongkeun jalma, ngomongkeun keburukan. Nu kadua namimah. Namimah eta mengadu
domba. Nukatilu tidak membersihkan atau tidak hati-hati ketika buang air kecil. Ibu-ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka berbicara dengan orang-orang jahil atau orang-orang jahil berbicara dengan mereka, mereka mengatakan apa? Salama, tidak dijawab. Jadi tidak semua ucapan, tidak semua komentar kita komentari, tidak semua pertanyaan kita jawab. Kalau komentarnya, kalau pertanyaannya ini dari orang-orang bodoh yang tidak ada manfaatnya, tidak usah kita jawab. Ya. Ainu nanya, mizannya mizan bu, timbangan di akhirat terbuat dari emas atau dari perak? Oh jawabannya bu. Atau nggak penting itu bu, terbuat dari emas atau dari perak? Yang penting timbangan orang berat tante amal soleh nah. Ya. Karena tidak menambah keimanan, tidak mengurangi keimanan. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita jawab, ada pertanyaan yang harus kita tidak jawab. Ada orang yang bertanya tujuannya ingin ngetes kemampuan ustadzna, kemampuan kiaina, kemampuan guruna, nyaho tante iya. Nah, ini pertanyaan yang tidak beradab. Tidak boleh kita bertanya kepada siapa saja, ustadz atau kiai atau siapa, dengan pertanyaan tujuannya ngetes. Ya ustadz jawab tante, coba nih saya tanya, coba. Rukun iman para ustadz, tanya ke kanan, ustadz jawabnya salah itu contohnya. Ngaledek karena ustadz. Kalau ustadz jawabannya benar terus menambah pengetahuan atau tidak? Tidak menambah. Maka tidak boleh bertanya sesuatu yang dengan tujuan untuk menjatuhkan martabat seorang guru atau ustadz dan kiai dan seterusnya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, kalau ada orang yang bodoh berbicara dengan kita, maka tinggalkan udah. Biar kita tidak termasuk kepada orang tersebut. Kalau dia membicarakan pembicaraan yang tidak ada faidahnya dalam agama kita, dalam dunia kita, lebih baik kita tinggalkan ya. Kalau kita hanya ketawa-ketawa doang ya, orang yang banyak ketawa jarang menangis karena Allah, maka hatinya apa? Allah tutup, Allah butakan ya. Maka jangan terlalu banyak tertawa, kan kori maloba hiburan bu ya. Hiburan di TV, di HP, di mana baik senengna hiburan, lupa karena akhirat ya. Padahal orang kudu ingat karena akhirat. Jangan terlalu banyak hiburan. Kalau kebanyakan hiburan, maka kita akan kebanyakan tertawa. Dan sering tertawa, apalagi terbahak-bahak ketawa, ngakak gitu bu, itu akan mematikan hati. Ketawa apa adanya aja, ketawa ala kadarnya aja, tidak harus terbahak-bahak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertawa hanya tersenyum, ya, tidak pernah terbahak-bahak dan seterusnya. Para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang pertama ya. Kalau berbicara dengan baik, dengan berbicara dengan sesuatu yang ada manfaatnya, maka disebutkan kul khairon aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Jadi mukmin yang baik itu sebelum dia berbicara dia pikirkan terlebih dahulu. Jadi saya ngomong non ya, kira-kira omongannya bagus tante, mun omongannya teu bagus stop, mun omongannya bagus diucapkan, itu mukmin yang baik. Tapi orang yang tidak baik itu dia berbicara dulu karena mikir, saya ngomong salah horeng, saya ngomong benar horeng, menyakitkan orang lain. Tapi kalau kita mikir dulu sebelum ngomong, maka apa yang kita ucapkan, keluarkan itu akan berupa kebaikan. Karena lisan ini seperti ular bu, bisa matok ya. Nanti disebutkan ada dosa ghibah, dosa namimah, menghina. Di mana itu? Dari lisan. Kalau lisan kita tidak dijaga, maka apa? Dia akan memberikan madarat kepada orang lain. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selanjutnya yaitu walladzina yabituna li rabbihim
sujadaw wa qiyama. Orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan sujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Salat tahajud. Di antara sifat ibadur rahman yaitu membiasakan untuk bangun malam dan melaksanakan salat tahajud meskipun 2 rakaat. Meskipun 2 rakaat. Orang mun 8 rakaat mungkin susah, capek dan seterusnya, tapi mun bisa 8 rakaat. Mun teu bisa minimal 2 rakaat hiji witir. Cak Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka sebagian malam bertahajudlah kalian nafilatan lak sebagai amalan tambahan. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan engkau di tempat yang terpuji, ya. Jadi ketika kita tahajud, Allah akan memberikan kepada kita tempat yang terbaik, entah itu di pekerjaan kita, entah itu di masyarakat dan seterusnya. Karena orang yang suka bertahajud, sholat tahajud berarti apa? Dia senang bermunajat kepada Allah, senang berdoa kepada Allah. Dan di waktu itu, waktu tahajud sepertiga malam terakhir, waktu mustajab dalam berdoa. Jadi doa orang yang didenge, yang dikabulkan di antara waktu mustajabnya iraha Bu? Waktu sahur eta Bu, ke waktu sahur sekitar jam 3:30, jam 3:30 itu waktu mustajab dalam berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meminta kepadaku pada hari ini atau pada jam ini, aku akan berikan permintaannya. Barang siapa yang beristighfar kepadaku pada jam ini, maka aku akan ampuni, aku akan berikan ampunan kepadanya, kepada orang tersebut, ya. Maka jangan sia-siakan ketika datang waktu tersebut kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan mengijabah doa-doa kita. Urang kudu yakin Bu, doa nu urang ucapkeun panjatkeun kana Allah pasti diijabah, dikabulkeun Bu. Ulah sieun doa teh dikabulkeun Bu. Sanajan teu dikabulkeun di dunia ke, dikabulkeun di mana Bu ke? Di akhirat jadi amal soleh Bu. Makanya pengabulan doa eta aya 3 carana. Nu pertama dikabulkeun langsung. Urang minta rumah, bere rumah. Urang minta keturunan, bere keturunan. Dikabulkeun langsung di dunia. Nu kadua dihindarkan dari musibah, dari bahaya, dari kecelakaan. Nu kuduna qadarullah naudzubillah. Orang ini kalau tidak tanpa perlindungan dari Allah mungkin akan kena musibah. Soalnya yang lainnya kena musibah, tapi karena dia sering berdoa, banyak berdoa kepada Allah, maka Allah lindungi dari musibah tersebut. Nu katilu nyata naon? Teu dikabulkeun di dunia, tidak dihindarkan dari musibah, tapi akan menjadi tabungan amal soleh di akhirat. Pernah seorang sahabat, seorang lelaki bercerita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ketika ke surga, di surga lihat, kok amal soleh saya banyak sekali ini, menang di mana? Perasaan saya belum pernah melakukan amal soleh sebanyak ini. Ini kok dari mana amal solehnya? Dijawab oleh malaikat, ini adalah doa-doamu yang belum pernah atau yang belum diijabah ketika di dunia. Allah jadikan amal soleh di akhirat. Baik ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang soleh atau ibadur rahman, yaitu menghabiskan malamnya untuk tahajud. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati seorang sahabat, ya fulan, ya Abdullah, la takunu mithla fulan, kana yaqumul lail fatarakahu. Wahai Abdullah, jangan jadi seperti fulan. Dahulu dia sholat malam, sekarang dia meninggalkan sholat malam. Maka nakar Ramadan atau puasa itu sholat taraweh itu sangat dianjurkan. Taraweh itu sama dengan qiyamul lail. Nah di luar taraweh pun, di luar Ramadan pun ada sholat taraweh atau sholat malam, itu sholat tahajud.
Kalau kita sholat jam 1, jam 2 silahkan, nggak masalah, karena dia tengah malam ya. Yang penting orang sholat tengah malam subuhna ulah bablas. Kan biasa lah sholat tahajud jam songkol, masya Allah, semangat. Jam 2, jam 3 orang ngantuk kita sholat tahajud SD. Udang-udang jam 6 pores berang. Ada kumaha nu wajib dan ditinggalkan nu sunahna semangat. Makanya waktuna ulah penting tain bu, pas jam 4, jam setengah 4 lah sedang ya, setengah 4 sedang beres-beres, jam setengah 5 azan langsung sholat subuh. Pas subuh mana KS gitu, nah silakan mana KS deui gitu, bagus temen tuh langsung ke isuk gitu. Tapi mun KS sebelum subuh itu apa, bisa bablas ya, bisa orang udangnya berang. Makanya sambung karena sholat subuh ya. Masya Allah, kekuatan doa di waktu subuh luar biasa bu ya. Berdoa di waktu subuh luar biasa. Ketika sebagian orang sedang tertidur pulas, sedang lalai ya, kita bangun untuk ibadah, untuk sholat, maka apa? Allah janjikan banyak keuntungan bagi orang melaksanakan sholat tahajud. Untuk sambung 2 rakaat ya orang bu, bismillah, orang berdoa kepada Allah, jadikan rutinitas dirinya. Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Salat tahajud baheula diwajibkan kepada sahabat Nabi, kepada Nabi dan pada sahabatnya. Tapi melihat para sahabat susah, kecapean, berat melakukan salat tahajud, maka disunnahkan. Tapi kepada Nabi tetap wajib melakukan sholat tahajud. Maka pernah suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Aisyah. Nabi sedang sholat. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau masih melakukan sholat malam sampai kakimu pecah-pecah, sampai kakimu bengkak? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Aisyah, padahal dosamu telah Allah ampuni. Padahal kesalahanmu telah Allah ampuni. Jadi Rasulullah maksum bu, terjaga, melakukan kesalahan langsung ditegur ke Allah. Eta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cak Aisyah, kenapa kau masih melakukan ibadah-ibadah sedemikian rajin seperti ini sampai kakimu pecah, sampai kakimu bengkak? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Afala akunu abdan syakuron. Tidak bolehkah saya untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka Nabi SAW sholat, ibadah, tujuannya untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Maka salah satu syukur atau salah satu untuk mengapresiasi syukur kita kepada Allah dengan beribadah bu. Orang boga awak sehat, pakai jeng ibadah, baju bagus, sama pakai jeng ke pengajian majlis taklim ya, pakai jeng ibadah. Orang boga harta, pakai jeng ibadah. Maka kata Nabi SAW, boleh kita iri kepada 2 orang. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta dan dia pakai hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Jadi buka harta loba tapi jangan pesantren, nyen masjid, nyumbang anak yatim, seterusna. Eta hartana tadi poya-poyakeun. Kan sebagian orang buka harta mah jeung poya-poya, Bu. Beli rumah mewah segala macam, silakan, enggak masalah itu. Tapi apa? Dia ada ibadah dengan harta tersebut agar apa? Agar berkah, ya. Sanajan orang teu buka harta loba ge, urang infak bae, Bu. Ulah nangguan sugih nek infak mah, Bu. Ya, ulah nangguan sugih nek infak mah. Saya memasakkan terbuka duit nek infaknya boro-boro jeung infak gitu kan. Ulah orang infak bisa orang saboga orang nek 2000 gitu naon Bu, ya. Urang kan boga 50.000 infak 2000 ge atuh teu naon. Ulah orang alasan saya terbuka duit, saya mah teu sugih teu naon jeung naon infak. Justru biar kita Allah berkahi hartanya dengan infak, jangan nunggu kaya. Kumaha nek kaya mun urangna pelit, ya. Mun urang tidak mau berinfak. Dan sedekah tidak akan mengurangi harta. Mana qosod sodaqotun min malin. Harta atau sedekah tidak akan mengurangi
harta. Urang boga duit 100.000, urang infak ke 50.000, berkurang tahun tebu. Ya, boga duit 100.000, urang infak ke 50.000, berkurang tahun duit tebu. Berkurang ya, berkurang, hitungan matematika berkurang. Tapi apa Bu? Allah akan lipat gandakan keberkahan uang tersebut. Dengan 50.000 ini kita bisa beli bahan-bahan pokok. Dengan 50.000 ini kita bisa membelanjakan untuk anak-anak dan seterusnya. Berkah. Daripada orang punya uang ratusan juta, miliaran dari hasil korupsi, tidak akan berkah Bu. Karena harta ditanya di belakang dan depan. Di belakang ditanya, ini dapatnya dari mana harta ini? Menangna kumah ieu, halal tak? Haram. Ditanya Bu. Setelah didapatkan harta ini, ditanya lagi, dipakai naon harta ieu? Dipakai untuk kebaikan atau keburukan. Jadi belum tentu pertanyaan pertama aman, pertanyaan kedua dia aman juga. Ada orang yang mendapatkan dengan cara halal, dengan jual beli, transaksi dan seterusnya yang dihalalkan dalam Islam. Tapi apa? Ternyata harta yang dia miliki untuk apa? Untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat, untuk judi dan seterusnya. Maka apa? Pertanyaan kedua tidak aman, berarti tidak lewat, tidak lulus. Maka harta yang dititipkan Allah kepada kita jadikan senjata untuk kebaikan. Dan harta yang kita infakkan tidak akan hilang. Allah akan simpan dan Allah akan kembangkan amal soleh kita melalui harta tersebut. Jamaah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah diantara sifat ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Yaitu orang-orang yang mengatakan, ya Allah, palingkanlah dari kami azab neraka jahanam. Jadi berdoa Bu, dipalingkan dari azab neraka jahanam. Sebagaimana doa kita ketika tahiyat akhir, nah doa Bu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Jadi berdoa kepada Allah dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Ini doa orang-orang soleh juga sama, berdoa kepada Allah agar dipalingkan dari neraka jahanam. Kenapa Bu kita berdoa kepada Allah demikian? Karena setiap manusia, setiap orang muslim beriman nanti akan melewati yang namanya sirat. Akan melewati sirat. Nah iya, melewati sirat bermacam-macam cara lewatnya Ibu. Aya nu lewat tereh cepat nyampe ke ujung ke surga. Aya nu doang naik kendaraan, naik motor cepat di sarua selamat. Aya nu doang lompat lari, ya, dong lari, tapi sampai. Sedangkan sirat ini disebut dalam hadis adalah apa? Lebih tipis daripada rambut, ya, tipis sekali. Ya. Dan dia ada kalalib. Kalalib itu nah, aya dong orang besi dari nuri yang berjalan, yang ini apa namanya, yang goyang-goyang di siratnya itu untuk memukul orang yang lewat di atasnya. Aya nu lewat seperti berjalan kaki tapi nyampe. Aya nu lewat ngurandang, ya, tapi nyampe. Aya nu lewat hampir jatuh dan tertimpa tadi itu besi yang tajam dan terluka, tapi akhirnya nyampe. Nah, nu menyebabkan eta Bu, cepat dan lambatnya orang lewat sirat, amal di dunia Ibu, ya. Mun amalan di dunia na diterima ku Allah, amalan di dunia loba, maka naon melewati sirat ge mudah Bu. Melewati sirat ge cepat, secepat kilat nyampe ka ujung selamatnya. Maka yang berdoa di bawah sirat eta neraka jahanam. Mun orang kafir, orang munafik
eta moal lewat sirat langsung dicabruskeun ka neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Itu kejadian kapan Bu? Nanti di akhirat ya. Kuari mah dunia mah tempat ujian Bu, tempat orang beramal soleh, beramal kebaikan. Hasilna iraha orang leunang ge Bu di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan di dunia sekecil apapun ya, maka Allah akan berikan balasannya di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal keburukan sekecil apapun, maka akan Allah berikan balasannya di akhirat. Ini maha adil Allah. Allah maha adil. Allah berikan kita kebaikan ketika kita menanam kebaikan. Orang nanam cabe atau pasti cabe nu dipanen. Manya orang nanam cabe manena terong nanti nyambung Bu. Di dunia kayak gitu, orang tanam kebaikan, maka kebaikan yang akan kita petik hasilnya di akhirat. Ketika keburukan yang kita tanam di dunia, maka keburukan pula yang akan kita petik hasilnya di akhirat. Maka cak Ali bin Abi Thalib, hari ini adalah amal, besok hisab, maksudnya akhirat. Dan tidak ada hisab di dunia, amalan aja. Akhirat kebalikannya, hari akhirat adalah hisab, tidak ada amal. Makanya penyesalan penduduk neraka ketika di neraka adalah apa? Mereka tidak beramal soleh, ingin kembali ke dunia untuk melakukan satu amal soleh aja yang menyelamatkan dia dari api neraka. Mumpung orang masih diberikan kesempatan hidup di dunia Ibu, orang manfaatkan sebaik-baiknya umur yang Allah berikan kepada kita, karena kita nggak tahu kapan kembali kepada Allah, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita siapkan amal soleh di dunia ini, kita dipanggil kapanpun kita siap untuk menghadap Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah istiqomahkan kita di atas jalan Islam. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah terima amal-amal kebaikan kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka itu sangat pedih dan menyiksa orang yang masuk ke dalamnya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu tempat kembali yang paling buruk dan tempat berdiam yang paling buruk. A'udzubillah. Mun hitungan di dunia Bu, tinggal di akhirat ya, sehari di akhirat, di dunia sama dengan 1000 tahun. Bayangkan sapoe di akhirat 1000 tahun di dunia. Heubeuh tahun teh Bu. Mun saandainya sapoe di neraka kuat teh Bu. Kuat tuh 1000 tahun Bu, ya. Sedangkan adab yang paling ringan itu apa? Nu make sendal tapi nu ngagolak otakna Bu. Make sendal terbuat dari api neraka yang mendidih otaknya, itu adab yang paling ringan. Makanya jangan menyepelekan perbuatan dosa Bu. Wah saya mah teu percaya neraka cenah. Mun teu percaya coba nyalakeun lilin, cekel jeung curug bae kisah menit bae Bu. Kuat henteu ya. Mun kuat geus asup neraka ya. Mun teu kuat ulah coba-coba ya. Saya mah tenan naon lah asup neraka teh kayak asup surga ieu. Iya atuh ulah kitu ya. Karena sapoe di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Moal karasan Bu, moal betah ya. Moal bertahan, moal kuat. Yauma la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari di mana tidak pernah ada orang yang diazab seperti ini. Itu di akhirat, di neraka. Maka kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari api neraka. A'udzubillah ya. Bagaimana dengan kita beramal soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang selalu ingat kepadamu
takut kepada siksamu dan berharap kepada ampunanmu. Ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina, ini sifat yang selanjutnya orang-orang yang beriman atau ibadur rahman, idza anfaqu, kalau dia berinfak, lam yusrifu, tidak israf, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, ada di antara keduanya. Sifat orang yang berinfak itu apa, Bu? Tidak terlalu berlebihan. Maksudnya apa? Dia punya uang 100.000, dia infakkan 100.000. Buat dia apa? Buat anak-anaknya apa? Jadi infak itu disesuaikan, Bu. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu diberikan semuanya. Kita punya uang 100.000, contohnya infaklah 10.000 atau 20.000. Yang penting kitanya ada bekal buat kita dan anak-anak, buat keluarga. Jangan sampai diberikan semuanya, kitanya sengsara, ya. Jadi pertengahan, dan jangan terlalu pelit juga. Punya uang 100.000, infakin cuma 500 perak contohnya, yuk infak, pelit arahnya tamu, ya. Punya uang 1.000.000, infak cuma 2.000 contohnya, ya. Infak sesuai yang kita miliki, kita sanggupi. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu diberikan semuanya juga. Kita pun harus memberikan perhatian kepada orang-orang yang kita tanggung jawabkan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Pesan Nabi SAW kepada seorang sahabat, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Jadi orang meminta kanan sah, Bu, karena Allah yang pertama, Bu, ya. Baru usaha. Orang teboga uyah di imah, teboga garam, gak punya garam di rumah. Yang pertama kali apa? Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta garam. Berdoa kepada Allah, baru nyari ke warung beli itu, ya. Minta semua dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dan jangan putus asa ketika meminta, berdoa kepada Allah. La tayasu min rahillah, innahu yaisu ilal qaumudz zalimun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa hanya orang-orang kafir, orang-orang zalim, ya. Kita berdoa, meminta, berharap kebaikan. Makanya ayat tilu, Bu, kalau dalam kita beribadah, ayat mahabbah itu cinta, ada khauf, takut, ada roja itu berharap. Kudu ayat itu dalam beribadah, Ibu. Kita cinta dalam beribadah, karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cinta, dengan keinginan, itu akan maksimal, akan bagus. Luka dua, khauf, takut, ibadah ini gak diterima, takut kepada neraka, takut kepada siksa Allah. Yang ketiga, roja, berharap pahalanya, berharap ibadahnya diterima, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang ibadur rahman. Yang selanjutnya adalah ketika dia berdoa, meminta hanya kepada Allah, tidak percaya kepada jimat, tidak percaya kepada dukun, minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon dan seterusnya. Tapi apa? Dia langsung minta kepada Allah, tidak melalui perantara-perantara sebagaimana orang-orang Quraisy. Orang Quraisy, kafir Quraisy baheula, musyrikin ketika di zaman Nabi, mereka apa? Minta kepada Allah, tapi melalui naon? Patung-patungna, wasilah eta. Ya, melalui wasilah patungna. Karena kalau saya minta langsung kepada Allah, saya mah kotor, katanya. Tidak bersih, tidak akan diterima doa-doanya, permintaannya. Maka minta kenapa? Karena patung-patung eta. Nah, itu pun terjadi di sebagian masyarakat kita. Minta kepada Allah tapi melalui kuburan. Syekh Fulan minta, langsung minta karena Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta langsung minta kepada Allah, tidak boleh melalui perantara tersebut. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita minta pertolongan kepada selain Allah. Apalagi orang ini sudah wafat, apalagi orang ini jauh contohnya, ya. Orang tersesat,
minta kepada gurunya, ya Syekh fulan tolong saya, padahal syekhnya nggak mendengar, padahal syekhnya jauh contohnya. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wala yaznun, tidak membunuh yang bukan haknya. Dalam Islam kan boleh membunuh tapi dengan cara kisos. Itu pun yang menjalankan pemerintah yang resmi. Nggak boleh setiap orang, setiap kelompok menjalankan hukum kisos. Yang selanjutnya adalah wala yaznun, tidak berzina. Ini di antara sifat orang-orang yang ibadur rahman, hamba Allah yang taat, yaitu apa? Tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh kecuali dengan yang hak, dan tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang mengerjakan demikian tadi akan mendapatkan dosa besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dan akan mendapatkan azab yang berlipat pada hari kiamat dan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Allah a'lam bishawab. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya, bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada perkataan salah, ada perkataan menyinggung hati ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.